Jadi masalah sumpah pocong tadi tuh Gini loh Mas Bayu, kita tahu sendiri kalau satu sumpah pocong bisnis kita bisa rasakan. Dan tadi saya juga merasakan kengerian, ada kengerian di situ, merinding segala macam. Ya namanya sumpah pocong kan nggak boleh buat main-main. Apa yang diterapkan itu adalah hal yang tidak menggunakan hal itu, semisal nanti dia efek, berarti kemungkinan besar dan saya yakin akan begitu. enggak, sumpah Gus. Saya baru melihat posisinya ini. Dan itu di sini Gus. Dan saya bikin baca tadi sebelum baca. Itu dia sudah mulai merasakan efek. Andai saja nanti prosesi sumpah pocong itu sampai berakhir, sampai iqomat selesai, kemungkinan besar wafatnya mati. Pihak-pihak berwajib nih pasti datang dong. Nah maksudnya saya yang jadi saksi di situ enggak juga kan, enggak masuk gitu loh, enggak cukup kuat. Nah, makanya itu tadi kan adanya video. Saya sudah ngomong di awal. Iya. Mana keluargamu saya telepon dulu. Bener kan sahabat? Saya kan ngomong seperti itu. Mana berikan nomor HP keluargamu, ayah atau ibumu atau wali yang bisa menjadi saksi di sini semisal nanti kedepannya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi Rafanya nggak mau menolak adanya video itu bisa menjadi bukti nantinya. Semisal, Iya. semisal kita sudah antisipasi sebelumnya, tapi ya emang ngeri karena nggak bisa dibuat main-main. Kita tahu sendiri lah seperti apa ikrarnya. Sumpah baru ngeliat tuh langsung lo di depan mata lo gitu kan. Iya, saya masih merinding sampai sekarang. Ya ampun. Tapi ya sudahlah. Iya. Semoga dengan adanya sumpah pocong ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan main-main dengan apa yang kita ucapkan, agar jangan mudah berbohong dengan apa yang kita sampaikan, karena kita tahu sendiri hidup di dunia itu hanya sementara, karena pertanggungjawaban nanti pasti dimintain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Iya. Dan tentunya semoga fitnah ini itu cukup sampai di sini. Iya, Semoga fitnah ini itu berhenti sampai di sini, semuanya kembali normal lagi. Iya. Karena di sini pun kita sudah bisa melihat Mas Baim dengan mata kepala kita sendiri. Ya kan terus. Kalau untuk menyetujui soal Mustika Almarada ini diberikan enggaknya kesampaian itu urusannya Gus Idris. Bagi saya Mustika Almarada ini harus diberikan kepada sahabat-sahabat semua, mumpung masih ada. Jadi cukup segitu dulu dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf Mas Baim. Enggak izin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis,
Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 14405757111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang berbahagia sahabat-sahabat Gio Mania semua yang saya sayangi, saya cintai, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan, rahmat, umur yang panjang, ditetapkan iman dan Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak syafaatnya yang pasti kita harapkan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tahu barusan ini kita telah melakukan ritual sumpah pocong, yang mana ritual ini kesakralannya itu tidak bisa dibuat main-main. Kesakralan dari ritual sumpah pocong ini efeknya sangat besar, dan konsekuensi yang diterima bagi orang yang berikrar tapi dia berbohong itu sangat besar konsekuensinya. Ya, tapi sayangnya kita tahu sendiri, di situ mereka menggagalkan semua prosesi ritual sumpah pocong yang kita lakukan. Mereka yang menyetujui, tapi mereka sendiri yang menggagalkan ritual ini. Dari sini kita sudah bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Kebenaran di sini itu sudah terlihat jelas. Mana korban, mana pelaku. Saya tegaskan sekali lagi. Mereka dengan sengaja membatalkan ritual sumpah pocong yang telah kita laksanakan, telah kita persiapkan. Otomatis saya menilai di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang bersalah, yang berani memfitnah, merusak nama baik Gus Idris dengan sengaja, dengan alasan cinta dan lain-lain. Dan semoga Allah melaknatnya. Karena kita tahu sendiri, menjaga nama baik itu adalah hal yang tidak mudah. Selalu banyak rintangan dan halangan dan lain-lain. Dan tak lupa juga Mustika Al-Marada-ini, sahabat. Mustika Al-Marada-ini selalu menjadi pegangan bagi saya. Kemana-mana selalu saya bawa untuk menjaga diri saya dari malapetaka, mara bahaya dan lain-lain. Karena kita tidak tahu di luaran sana itu akan terjadi hal apa, kita nggak tahu. Sungguh miris, sahabat. Di sini tuh saya tuh kasihan sama Rafa. Kasihannya apa? Dia itu mengemis cinta seorang laki-laki, yang sedangkan laki-laki itu tidak sedikit pun menaruh rasa suka kepada dia. Kayak apa ya? Harga diri Yuk, sampean ingat Ibu Kartini, sahabat. Ibu Kartini memperjuangkan martabat wanita,
memperjuangkan norma-norma kehidupan wanita, sosial wanita. Tapi orang zaman sekarang menjatuhkan martabatnya sendiri hanya untuk mengejar laki-laki. Sungguh miris di sini. Dia sampai rela melakukan sumpah pocong, mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk mendapatkan cinta kasih seorang laki-laki yang bahkan laki-laki itu pun tidak menaruh rasa sedikit pun kepada dia. Janganlah kita jadi orang yang murahan. Cinta itu tak benar yang dikatakan Gus Idris. Dekati Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkan hambanya. Yaitu kalau orang yang jauh dengan agama, orang yang jauh dengan Allah, sengotot apapun dia mengejar, nggak akan bisa, sahabat. Dan yang saya takutkan di sini juga, Rafa itu nggak akan berhenti sampai sini, sepertinya, untuk mendapatkan cinta dari Gus Idris. Dia akan terus melakukan segala cara. Ada besar kemungkinan Rafa itu menginginkan mustika ini, sahabat. Besar kemungkinan kalau dia sudah buntu jalan, saya yakin dia akan, kita tahu sendiri live waktu live kemarin itu, dia sangat menginginkan sekali, sangat berambisi sekali untuk memiliki mustika ini demi mencari perhatian Gus Idris. Sampai dia rela mengeluarkan uang berjuta-juta ingin memahatkan mustika ini, Almarada. Padahal mustika ini sudah sangat sangat, tak tahu sendirilah kekuatan mustika ini itu seperti apa. Sangat sakral mustika ini. Kalau ini sampai jatuh ke tangan Rafa, bahaya, sahabat. Benar bahaya. Kalau sampai mustika ini jatuh ke tangan Baim, Tony atau Rafa, dan mustika ini diberikan kepada Kondo Mayit, sampean bisa bayangkan gimana kengerian itu. Apakah sampean bisa membayangkan bagaimana nanti chaosnya suasana ini? Astagfirullah, saya nggak bisa membayangkan, sahabat. Kalau seandainya Kondo Mayit pegang mustika ini untuk menghajar Gus Idris, menghajar kita semua, sudah. Sebelum itu terjadi, mustika ini itu ada 4, sahabat. Mustika ini tinggal 4. 1 saya pinjam, jadi tinggal 3. Mumpung masih ada, sebelum mereka bertindak lebih jauh, alangkah lebih baiknya mustika ini kita berikan kepada sahabat-sahabat semua. Karena kita tahu, kalau sahabat yang memaharkan ini gak mungkin dong dibuat menyerang kita. Gak mungkin sahabat-sahabat dengan teganya menyerang Gus Idris. Gak mungkin, saya percaya sekali 100%, bahkan 1000% sampean tidak akan berani melukai kita. Jika sampean ingin memaharkan mustika ini, bisa langsung chat admin di nomor 0813-4 kali 22776. Kemistisan ini itu semakin menjadi, ditambah lagi adanya sumpah pocong. Tadi saya melihatnya aja merinding, sahabat. Merinding sekali. Ada Bang Baim ya, inceng-inceng. Dia mau ngapain? Nah itu, ada siluet dari Baim. Mau ngapain dia ya? Ini kita samperin. Barangkali ada yang mau disampaikan atau apa. Ya, ada apa Bang Baim? Kok inceng-inceng dari tadi? Ini Kenapa? Gus, aduh, mau ngomong masalah yang tadi tuh, Gus. Gimana ya? Masalah yang tadi ya. Iya, Gus. Kita ngobrol di luar aja mungkin ya. Boleh, Mas. Mengenai masalah yang mana Mas Baim? Ya Allah, kotor sekali ini anak-anak, ya Allah.
Jadi masalah sumpah pocong tadi tuh Gus, gini loh, dari pas awal Tony tadi menanyakan ke Rafa, Pak, kamu yakin Pak bakal ngelakuin ini? Terus Rafa jawab, iya ngelakuin. Nah, itu pas ketika di lakuin sama Gus, prosesinya, maksudnya ya apa ya, baca-baca doa sekaligus ya itu sumpah mungkin ya kan. Nah, kok tiba-tiba dia kayak apa ya gitu. Gini loh Mas Baim, kita tahu sendiri kalau sumpah pocong itu sakral, sumpah pocong itu ngeri, mistisnya itu kita bisa rasakan. Dari tadi saya juga merasakan kengerian, ada kengerian di situ, merinding segala macam. Ya namanya sumpah pocong kan nggak boleh buat main-main. Apa yang diikrarkan itu adalah hal yang benar, hal yang tidak, dia itu tidak berbohong akan hal itu, maksudnya seperti itu. Semisal nanti dia itu ada efek atau apa, berarti kemungkinan besar, dan saya yakin akan hal itu, berarti dia berbohong. Enggak, sumpah Gus, maaf ya saya bilang sumpah, maksudnya seumur Gus saya baru ngelihat posisi itu Gus, dan itu di sini Gus gitu. Makanya saya nanya, kok makin dia dibacain tadi sebut ajan sampai gemeter gitu loh Gus. Yaitu dia sudah mulai merasakan efek. Andai saja nanti prosesi sumpah pocong itu sampai berakhir, sampai iqomat selesai, kemungkinan besar Rafa itu akan mati. Enggak, gini Gus, kalau misalnya tadi enggak di ini ya, enggak, maaf, tadi kita emang refleks ya Gus. Ini nauzubillah min dzalik. Amin, misalnya dia lewat gitu, tiba-tiba yang barusan Gus bilang, nah apa jadinya nanti di sini Gus? Kan pasti rame juga dong. Ya kan kita awalnya sudah mengingatkan pada Rafa, awal sebelum sampai datang kita sudah beri peringatan. Iya. Sumpah ini tuh sangat sakral, sumpah ini tuh nggak bisa dibuat main-main. Kalau kamu memang benar-benar ingin melakukannya, kita nggak ada paksaan di sini. Kita di sini untuk mencari jawaban siapa yang benar, siapa yang salah, mana fitnah, mana korban, mana pelaku. Kita kan di sini untuk mencari jawaban. Dan sebelum ritual itu terjadi, kita sudah mengingatkan kepada Rafa. Kita sudah meringatkan Habibie, Sujiwo, saya, Gus Idris pun sudah memberi peringatan, tapi Rafanya masih ngotot. Ya udah. Semisal nauzubillah min dzalik itu sampai selesai dan Rafa meregang nyawa, ya itu adalah konsekuensi Mas Baim, mau nggak mau. Makanya harus ada kamera itu supaya menjadi saksi, dan saksinya itu nggak hanya yang ada di lokasi, tapi sahabat-sahabat semua yang nonton itu bisa menjadi saksi itu loh. Ya betul, cuman kan paling enggak kalau emang benar-benar amin sampai meregang nyawa kayak gitu, ya saksi itu harusnya ada orang tuanya juga dong. Tadi betul sekali, betul apa yang dikatakan Mas Baim, betul. Harus ada orang tua atau minimal wali itu orang yang mewakilkan. Iya. Saya sudah mintain itu sebelumnya, sebelum Rafa masuk, sebelum Rafa melakukan prosesi itu, saya sudah mintain mau hubungin orang terdekat, keluarga, orang tua. Saya sudah mintain nomor, tapi nggak dikasih, ya mau gimana. Dan untung-untungnya sampean sebagai teman dan Tony sebagai pacar datang untuk menjadi saksi, itu pun sudah cukup. Saya nggak cukup, maaf Gus, nggak cukup kalau cuma sebagai saksi. Maaf ya, cuman Baim itu cuman sahabat atau teman itu nggak cukup. Karena gini Gus, kalau sampai tadi lewat, kan nanti kan semua tuh lewat dalam artian nggak meregang nyawa ya, sampai meregang nyawa. nggak ada nyawa tuh. Paham. Ya otomatis nih pihak-pihak berwajib nih pasti datang dong. Nah maksudnya saya yang jadi saksi di situ enggak juga kan, enggak masuk gitu loh, enggak cukup kuat. Nah makanya itu tadi kan adanya video, saya sudah ngomong di awal. Iya. Mana keluargamu saya telepon dulu, bener kan sahabat? Saya kan ngomong seperti itu. Mana berikan nomor HP keluargamu, ayah atau ibumu atau wali yang bisa menjadi saksi di sini. Semisal nanti
kedepannya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi Rafanya nggak mau menolak adanya video itu bisa menjadi bukti nantinya. Semisal, semisal. Kita sudah antisipasi sebelumnya, tapi ya emang ngeri karena nggak bisa dibuat main-main. Kita tahu sendiri lah seperti apa ikrarnya. Sumpah baru ngeliat tuh langsung lo di depan mata lo gitu kan. Iya, saya masih merinding sampai sekarang. Ampun. Tapi ya sudahlah. Ya. Semoga dengan adanya sumpah pocong ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan main-main dengan apa yang kita ucapkan, agar jangan mudah berbohong dengan apa yang kita sampaikan, karena kita tahu sendiri hidup di dunia itu hanya sementara. Karena pertanggungjawaban nanti pasti dimintain oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Dan tentunya semoga fitnah ini itu cukup sampai di sini. Ya, semoga fitnah ini itu berhenti sampai di sini. Semuanya kembali normal lagi. Ya. Karena di sini pun kita sudah bisa melihat, Mas Baim, dengan mata kepala kita sendiri, mana yang salah dan mana yang benar. Kita bisa sudah melihat dari reaksi yang diberikan oleh Rafa waktu sumpah pocong itu kan. Ya. Jadi ya semoga kejadian ini itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Dan bagi sahabat-sahabat semua. Mungkin cukup segitu dulu dari saya. Bentar dulu Gus. Apa? Saya mau nanya masalah ini dong. Mustika Gus. Mustika apa? Mustika Alamarada Gus. Mohon izin Gus. Saya kan udah bilang tadi Gus pun yang waktu ada Gus juga kan, kalau misalnya nggak ada yang mau memaafkan itu kan Mbak Gus tadi, cuman karena kepotong sama Rafa dan Rafa ya tadi datang itu. Oh, yang kemarin lusa itu, ya ingat. Iya itu dulu Gus, kan beliau saya juga tinggal oke udah. Waduh. Ya kan terus. Kalau untuk menyetujui soal Mustika Almarada ini diberikan enggaknya kesampaian itu urusannya Gus Idris. Bagi saya Mustika Almarada ini harus diberikan kepada sahabat-sahabat semua, mumpung masih ada. Jadi cukup segitu dulu dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf, Mas Baim. Enggak izin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih buatan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.
Muridku jangan kebanggaan